berdasarkan pengakuan internal mereka, nasab Ba'alawi gagal syuhra istifadah karena banyaknya penolakan-penolakan. Oke. Gitu. Iya ya. Itu ya menurut Anda dekonstruksinya ya. Ya. Konstruksi berpikirnya di situ. Ya. Syuhra wal istifadah nasab Ba'alawi bersandarkan kepada syuhra wal istifadah itu batal dari kajian ya. Anda. Syarat-syarat. Hanya. Bukan kajian saya, memang di kitabnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa pada Suara TV, umat YouTuber kedatangan tokoh-tokoh NU, progresif, visioner, dan menurut saya ini intelektual muda NU yang concern terhadap persoalan keilmuan dan kenasaban. Dari sebelah kiri saya itu dengan Kiai Haji Ja'far Shodiq Fauzi, pengasuh Pondok Pesantren Abu Syamsuddin, Batu Ampar, Pamekasan, Madura. Selamat datang Kiai. Selamat. Beliau adalah santri dari Syekh Maliki Makkah ya. Rosaifan. Berapa tahun di sana? 10 tahun. Oh, 10 tahun. Dasar. Dari 96. 96? Sebelum kasus moneter masih Pak Harto. Iya. Sampai 2005. Oh, sampai 2005. Berarti sampai Syekh Maliki wafat ya? Nggih. Oke. Ini apa dasar ini? Pakai ini pondok pesantrennya. Kemudian Gus Hasan Syarif Bangkalan Madura. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah. Terima kasih. Spesifikasinya juga penulis ya, pengkaji kitab. Betul. Luar biasa. Malam ini atau kali ini kita akan membahas ketidakabsahan nasab Ba'alawi sebagai counter dari buku Keabsahan Nasab Ba'alawi. Ya, betul. Yang ditulis oleh Tim Robito. Ya. Tim Robito lah ya, Tim Robito kalau nggak salah itu kan ya. Nah, baik, saya langsung saja ke Gus Hasan. Gus Hasan, Anda punya inspirasi untuk membuat ketidakabsahan nasab Ba'alawi. Nah, inspirasi itu dari mana nih, Gus? Jadi kalau saya boleh cerita dari awal ya Pak. Ya, boleh. Mungkin suaranya agak sedikit ini keras. Jadi awal itu saya sering aktif di YouTube. Aktif di YouTube, kemudian saya diajak masuk ke TikTok. Ternyata di TikTok itu justru malah luar biasa gitu ya. Iya. Karena TikTok itu sungguh lebih simpel untuk komunikasi dua arah gitu. Iya. Nah di situ teman-teman tuh bilang, Gus, tolong dong bikin tulisan gitu kan. Apalah buku apalah supaya kita ini yang tidak bisa baca kitab, yang memang tidak ngerti dan tidak punya waktu untuk mengkaji, itu bisa membaca ringkasan-ringkasan yang simple, yang sekiranya bisa kami mengerti, baik kalangan semua kalangan lah gitu ya. Nah, akhirnya saya membuatlah buku itu 13 poin memahami polemik nasab. Alhamdulillah buku itu launching di tempatnya Gus Fuad Pleret waktu itu. Nah kemudian dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan itu sudah 4.000 eksemplar laku, gitu kan? Alhamdulillah gitu kan. Nah di situ ternyata teman-teman itu banyak, Gus ini alhamdulillah bukunya nyampe Kalimantan, ke Sumatera, ke Bali apa sampai ke Sulawesi juga gitu kan. Dan itu banyak yang mendapatkan pencerahan tentang apa sih masalah nasab ini yang dipolemikan apa gitu kan. Nah dari situ kemudian teman-teman bilang, Gus bikin dong buku yang kedua lanjutannya buku ini gitu kan gitu. Nah saya mikir apa ya lanjutannya buku ini gitu kan, karena buku yang pertama itu 13 poin memahami polemik nasab itu saya merangkum perdebatan dan diskusi dari awal polemik sampai saat ini gitu kan. Jadi 13 poin itu intinya yang sering dibicarakan. Nah tiba-tiba keluarlah buku dari Robito Alawiyah yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi. Dari situ kita ingin tahu apa sih isinya gitu, karena itu keluar kan setelahnya debat yang di Robito itu ya, yang ke Imad gak datang itu kan, karena waktu yang berbeda itu. Nah akhirnya teman-teman ya udah Gus, ayo kita bedah buku aja yuk. Gitu. Bedah bukulah kita di TikTok gitu kan. Kebetulan ada Kiai Ja'far, ada Kiai Abdul Ghalib ponakan beliau, cuman malam ini nggak bisa hadir bersama kita. Nah di situ kita bedah buku itu, ternyata kok ini isinya banyak framing, penggiringan opini. Nah akhirnya setelah kita bedah itu buku,
muncullah ide kita harus counter ini. Gitu. Kata Kiai Ja'far, ini Gus kalau nggak di counter, ini berarti pengkhianatan ilmiah bagi kita, karena kita tahu di sini ini ada penyelewengan makna daripada kaedah-kaedah yang dia tampilkan, kemudian juga ada penggiringan opini, seperti misalkan dia mengatakan Kiai Imad tidak faham ilmu nasab, makanya dia itu terpengaruh dengan orientalis dan ulama-ulama non aswaja ketika dia meminta kitab zaman. Nah, di situ letaknya Pak Yusuf. Baik, menurut Anda mengkritisi buku Keabsahan Nasab Alawi itu dari sisi mana saja? Yang pertama itu dari penempatan hujahnya. Ketika dia itu terkesan dari awal sampai akhir, mereka itu dalam buku Keabsahan Nasab Alawi itu seakan-akan Nasab Alawi ini sudah isbat melalui kaedah syuhrah wal istifadhah. Nah, di situ kita melihat bagaimana dia mempertahankan kaedah syuhrah istifadhah itu. Nah, ternyata yang dia maksudkan dengan syuhrah istifadhah itu karena dikenal oleh masyarakat banyak. Ya, ada beberapa kitab yang mereka tampilkan gitu kan, seperti manuskrip, terus pernyataan-pernyataan dari para ulama yang non nasabah, gitu kan. Nah, padahal syarat syuhrah istifadhah itu ada 4. Apa saja itu? Satu, yang syuhrah istifadhah itu adalah al-istifadhatu fis sama. Ya. Tersebarnya kabar itu turun temurun dari pitutur ya. Fis sama itu pitutur gitu. Jadi turun temurun menceritakan itu semua. Gitu. Tusmiru bihi istifadatan tusmiru ilman. Nah, menyebarnya berita itu tusmiru ilman, membuahkan satu pengetahuan yang tidak mungkin bisa dibantah secara ilmiah gitu. Nah, audzonan qawiyan, atau keyakinan yang kuat. Nah, sekiranya tidak mungkin kan semua orang ini akan berbohong bahwasanya nasab ini sebenarnya batal tapi dianggap sah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, intifaul mu'aradhah. Tidak adanya penolakan fil umum secara umum, wal khusus secara khusus. Awil wasaikil bayyinat, atau di dalam keterangan-keterangan kitab yang bertentangan dengan pengakuan syuhrah istifadhahnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, qidamus syuhrati wa nisbatihi, ya, atau qidamun nisbah wa syuhrah. Itu artinya lamanya penisbatan nasab itu dan keterkenalannya, kemasyhurannya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, antakuna syuhratuhu fi qabilatihi. Jadi kemasyhurannya itu harus di ruang lingkup keluarga besarnya. Gitu. Au fi baladil asli, atau di negara asalnya. La fi baladi hijratihi, bukan di negara di mana dia berhijrah. Gitu. Kalau di negara berhijrah atau kita berada di negara orang lain, daerah yang lain, bisa saja kan? Nah itu kan, itu berarti saya mengaku sebagai keturunan Majapahit atau Gajah Mada gitu kan? Sama seperti begini misalkan nih, Pak Yusuf tinggal di Depok nih, ya kan? Nah, terus bilang saya ini keturunan dari Keraton Jogja. Orang sini boleh, oh iyalah Pak Yusuf, benar itu. Tapi ketika kita cross check Keraton Jogja, benar nggak Pak Yusuf ini keturunan Hamengkubuwono, kan begitu. Lah kalau keluarga Hamengkubuwono Jogja itu mengakui Pak Yusuf, ya berarti benar. Tapi kalau Jogja mengatakan, oh enggak ada, ya berarti kan nggak benar gitu. Dari 4 kriteria tersebut, nah menurut Anda tentang buku Keabsahan Nasab Alawi itu di mana itu? Menurut Anda katanya tadi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syuhrah wal istifadhahnya. Nah, tidak sesuai dengan kaidah syuhrah istifadhah itu begini Pak Yusuf. Karena yang pertama itu ya harus tusmiru ilman. Membuahkan satu pengetahuan yang tidak mungkin bisa dibantah secara logika keilmuan. Dan Nasab Alawi kan di mana dibantahnya itu? Kan akhir-akhir ini saja. Tidak. Ternyata dalam sejarah internal mereka, mereka bercerita ketika Ahmad bin Isa dan putranya yang bernama Ubaidillah dan cucunya yang bernama Alwi, ketika pindah dari Basrah ke Yaman, begitu nyampe di Yaman, mereka ditolak oleh
penduduk Yaman sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi. Lalu Ahmad bin Isa, kata mereka dalam sejarah internalnya, memerintahkan Ubaidillah untuk mengikuti kafilah haji orang-orang Yaman ke Mekah. Iya. Dengan tujuan nanti di Mekah pasti akan ketemu dengan kafilah jamaah haji dari Irak. Iya. Di mana di situ mereka akan meminta pengakuan dari orang-orang Irak di hadapan orang-orang Yaman. Oke. Nah, berarti kan ini ada penolakan. Iya toh? Nah, berarti kan surah istifadahnya batal ini. Oke. Karena ada penolakan sudah. Dan kemudian setelah itu, ya, di zaman Salim bin Basri, nah, itu terjadi lagi. Sehingga Ubaidillah memerintahkan cucunya, putra daripada adiknya Alwi bernama Basri itu, untuk pergi ke Basroh, meminta keterangan pengakuan dari Qadi Basroh. Dan dapat. Akhirnya kembali. Yang jadi pertanyaan kami, ya toh, siapa Qadi? 180 Qadi? mufti Ya. yang menyaksikan dia di Mekah di hadapan kafilah Yaman ini. Iya. Kemudian yang kedua, mana surat keterangan dari Qadi Basroh itu, dan siapa nama Qadi Basroh itu? Oke, iya. Kalau tidak ada berarti kan khobar majhul ini. Majhul itu tertolak gitu ya. Khobar majhul ini khobar yang tidak bisa dijadikan sandaran referensi. Karena apa? Karena nggak jelas siapa ini, gitu loh. Kan gitu. Iya. Ya, kalau bahasa kitabnya itu kila wakil, gitu. Iya. Katanya gitu. Sumbernya gitu. Sumber majhul. Nah, sumbernya tidak diketahui. Oke. Gitu. Nah, kemudian di abad ke-13 itu ada Syarif Aun Ar-Rafiq yang menolak nasab mereka, bahkan melarang mereka menggunakan gelar Sayyid maupun Syarif, baik secara catatan sipil resmi maupun dalam pergaulan, dan melarang semua masyarakat untuk memanggil mereka dengan gelar Sayyid dan Syarif. Kalau melanggar akan dihukum berat dan dipenjarakan seumur hidup. Itu abad ke-13. Abad ke-13 di Mekah. Oh, di Mekah. Oke. Ya, dan itu tertulis di dalam kitab mereka sendiri. Namanya Al-Istizadah fi Akhbaris Sadah, karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Oke. Berarti kan sejarawan mereka sendiri. Iya. Dan dia itu mengutip dari kitab Mir'atul Haramain. Gitu loh. Artinya di sini berdasarkan pengakuan internal mereka, nasab Ba'alawi gagal syuhra istifadah karena banyaknya penolakan-penolakan. Oke. Gitu. Iya. Itu ya menurut anak dekonstruksinya ya. Iya. Konstruksi berpikirnya di situ. Ya. Syuhra wal istifadah, nasab Ba'alawi bersandarkan kepada syuhra wal istifadah itu batal dari kajian Anda. Syarat-syarat. Bukan kajian saya, memang di kitabnya. Oke, di kitabnya. Oke. Di semua kitab nasab, syarat syuhra istifadah itu, kaedah penetapan nasab syuhra istifadah itu ada syaratnya. Ini baru di kitab Rosail. Oke. Ya. Kalau kita lihat di kitab lain, Al-Muqibun misalkan, asy-syuhratu wal istifadatu bisyadah. Syuhra dikenal, wal istifadatu terkenal, bisyadah dengan gelar sayyid. Bihaits bi ayyakuna aba'uhu wa ajdaduhu ma'rufina masyhurina bisyadah. Dengan adanya bapak mereka, kakek mereka dikenal dan terkenal dengan gelar sayyid. Bihaitsu ya'rifunahum, dengan sekiranya semua masyarakat itu ya mengenal mereka bisyadati dengan gelar sayyid fi jami'il ajyal. Oke. Dari masa ke masa. Iya. Nah, kita lihat ternyata awal pengakuan nasab Ba'alawi ini bersambung kepada Rasulullah melalui jalur Ahmad bin Isa itu kan diawali pada abad ke-9 oleh Ali As-Sakron. Iya. Yang ditulis dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah. Iya. Dan kita lihat kitab itu pengarangnya kan Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Pakai gelar sayyid nggak? Enggak. Syekh Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman, semuanya Syekh berarti. Ini kan sudah gagal ini surah istifadahnya. Iya. Surah istifadah itu harus dikenal turun temurun dengan gelar sayyid, bukan yang lain. Gitu. Ya, menarik ini. Oke.